Tuhan, saudara, kita akan melanjutkan sharing kita tentang kitab Wahyu ya. Karena kemarin kita sudah masuk sampai di Wahyu pasal yang ketiga ya. Hari ini kita akan masuk ke Wahyu pasal yang keempat. Saya minta kesediaan mungkin satu orang. Pak Yones, bisa Pak Yones membacakan Wahyu pasal 4 ini? Iya, Pak. Ya, silakan Pak Yones. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 ya, Pak. ya 1 sampai 11, Pak. Ya, haleluya. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, perikop penyembahan di surga. Ayat yang pertama, sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di surga, dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu, yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala, yang mengatakan, naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Ayat yang kedua, dan tiba-tiba aku berada di dalam roh, dan tampaklah sebuah takhta terletak di surga, dan dia yang duduk di takhta itu. Dan dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu yaspis dan sardis, dan ada pelangi di sekeliling takhta itu yang serupa dengan penampakan zamrud. Ayat keempat, dan di sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di atas takhta itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan guntur, dan suara-suara, dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Elohim. Dan di hadapan takhta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah takhta itu, serta di sekeliling takhta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Ayat ke-8, dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata, dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim, penguasa semesta, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan tatkala makhluk-makhluk hidup itu akan memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk ayat ke-10 sekali lagi. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di takhta itu, dan mereka menyembah kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa
karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Pak Yones. Nah saudara, kita akan lanjutkan dengan Wahyu pasal 4 ya malam hari ini. Dan di situ perikopnya penyembahan di surga. Jadi setelah Wahyu pasal 1 sampai 3 kita belajar tentang ketujuh gereja ya yang ada di kitab Wahyu itu, dan semua teguran-teguran, semua yang Tuhan nyatakan lewat ketujuh gereja itu kita semua sudah belajar ya. Kalau saudara mungkin yang tidak mengikuti bisa lihat rekamannya di YouTube. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu scene kalau kayak film ini di Wahyu pasal 4 berubah. Kalau tadi dia dari Wahyu 1 sampai Wahyu pasal 3 itu dia di bumi ya, karena ketujuh jemaat itu kan ada di bumi saudara ya. Lalu di situ langsung Yohanes saudara dibawa oleh Tuhan langsung ke surga. Jadi berpindah saudara ini. Kalau tadinya ada di bumi, sekarang saudara scene-nya sudah ada di surga. Dan ayat pertama di situ, sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di surga. Nah, saudara yang kasih dalam Elohim, jadi Rasul Yohanes melihat setelah Tuhan menunjukkan tentang ketujuh jemaat di kitab Wahyu ini, lalu dia melihat ada suatu pintu terbuka di surga. Lalu dia mendengar seperti suara sangkakala yang pertama kali berbicara kepada dia, yaitu Yeshua HaMashiach ya. Dikatakan apa saudara? Naiklah ke sini. Kemana saudara? Ke surga ya. Jadi Yohanes dibawa ke dalam satu penglihatan yang sungguh dahsyat, rohnya diangkat saudara, dan dia langsung ada di surga. Nah di surga ini kita akan melihat, karena perikop Wahyu pasal 4 itu berbicara penyembahan di surga. Karena di situ saudara bisa baca ya, di ayat pertama waktu Tuhan suruh naik Yohanes ke surga itu, dikatakan naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Setelah apa saudara? Setelah Tuhan berbicara ke 7 jemaat di kitab Wahyu, lalu Tuhan meneruskan ya, ini ceritanya apa yang akan terjadi setelah Tuhan menyatakan teguran-teguran kepada ke-7 jemaat supaya mereka bersiap sedia karena akan terjadi sesuatu saudara ya. Nah lalu di sini dikisahkan bahwa Yohanes dibawa oleh roh, dia naik ke surga, dan di surga saudara dia melihat dia yang duduk di atas tahta itu, yang penampakannya seperti yaspis dan sardis. Ini seperti batu-batu permata. Berarti penampakan daripada Elohim itu sangat luar biasa. Dan di situ saudara bisa melihat ada pelangi di sekeliling tahta yang serupa dengan penampakan zamrud. Jadi saudara bayangkan saja, tahta daripada Elohim itu sangat luar biasa. Ada batu-batu permata, lalu di situ ada pelangi saudara di sekeliling tahta itu. Nah ini kita akan masuk di bagian penyembahan. Jadi apa yang terjadi di surga itu penggambaran penyembahan di surga saudara. Sebenarnya itu juga yang harus terjadi di bumi. Kenapa kita diajarkan Tuhan tentang 7 jemaat? Untuk mempersiapkan kita suatu ketika saudara kita akan sampai nanti di satu pasal yang menyatakan orang-orang semua dari suku, kaum dan bahasa itu akan berdiri di hadapan anak domba. Dan dia yang lanjut usia itu berdiri di hadapan tahtanya. Nah jadi kita akan ada di sini saudara. Makanya Tuhan mau mengajarkan tentang bagaimana pola penyembahan yang ada di surga. Karena kalau kita nggak tahu tentang penyembahan saudara, kita akan menjadi orang yang waktu ke surga, nggak mungkin ya saudara orang nggak ngerti penyembahan terus tiba-tiba ada di surga ya. Jadi Tuhan itu mau kasih lihat sama kita bahwa surga itu seperti apa dan bagaimana lifestyle atau gaya hidup orang-orang yang ada di sana. Nah ini berbicara tentang penyembahan saudara yang ada di surga ya. Nah di ayat 4 dikatakan di sekeliling tahta Elohim itu
Ada 24 tahta, dan di atas tahta-tahta itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Pertanyaannya saudara, kira-kira siapa 24 tua-tua ini? Nanti kalau saudara kita akan baca di Wahyu pasal 5 kita akan tahu ya. Tapi saya bahas dulu di sini, langsung saya kasih tahu saja clue-nya. Bahwa 24 tua-tua itu saudara, mereka adalah raja-raja yang menang. Pakaian mereka putih dan mereka memperoleh mahkota. Kalau yang lalu Pak Leri sempat singgung saudara ya, bahwa para 24 tua-tua ini menyembah Tuhan dengan melempar mahkotanya. Sedangkan saudara lihat, kalau nanti di pembukaan meterai pertama yang kuda putih itu, dia akan merebut mahkota kemenangan. Makanya di Wahyu juga ditulis, salah satu 7 gereja dikatakan, peganglah apa yang ada padamu, jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu, saudara. Nah, jadi 24 tua-tua ini gambaran mereka adalah raja-raja yang telah menang, yang punya mahkota. Tetapi saudara, mahkotanya itu dia pertahankan daripada kerajaan dari antikristus ini, tetapi dia lemparkan kepada siapa saudara? Elohim. Itu gambaran daripada kerendahan hati saudara. Jadi 24 tua-tua ini waktu menyembah Tuhan, mereka melemparkan saudara mahkota-mahkota mereka. Kenapa bisa begitu saudara? Karena mereka tahu kalau mereka itu bisa duduk memerintah bersama dengan Tuhan, itu bukan karena kekuatan mereka. Ya, ketika saudara nanti melihat bagaimana pola penyembahan di surga ini. Jadi 24 tua-tua ini adalah gambaran raja-raja yang akan memerintah. Saudara, saya jadi ingat 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Saudara, waktu di Wahyu pasal 3 ini menarik sekali. Kalau saudara lihat ketujuh jemaat, selalu Tuhan bilang apa? Barang siapa menang. Barang siapa menang. Lalu Tuhan setelah di Wahyu pasal 4 ini, Tuhan bawa Yohanes naik ke surga dan memperlihatkan saudara, mereka yang telah menang, yang duduk di tahta. Ke-24 tahta itu. Mereka duduk sebagai raja yang memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi sekalipun mereka raja, orang-orang yang telah menang, yang mempertahankan mahkotanya, tapi yang luar biasanya, sekalipun mereka sudah ada di tahta Elohim, mereka tidak sombong saudara, mereka enggak angkuh. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan, melemparkan mahkotanya. Nah, ini bayangkan gambaran pemenang-pemenang seperti gambaran saya mungkin saudara 24 tua-tua ini, para pemenang-pemenang yang sudah menang dari ketujuh gereja yang Tuhan ajarkan di Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu. Ya. Tapi mereka melemparkan mahkota. Nah, saudara, dari ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Elohim. Nah, ini seperti yang di background saya ini ya. Nah, jadi itu 7 melambangkan sempurna. 7 roh Elohim. Ya, yang ada di tahta Tuhan. Itu saudara bisa baca di Yesaya pasal 11. Roh apa itu kita semua sudah belajar saudara ya. 7 roh Tuhan itu ada. Nah, jadi penggambaran tentang penyembahan di surga, pola penyembahan di surga, ini yang saya tangkap saudara ya. Yang pertama itu pemenang. Jadi orang-orang yang akan berdiri di hadapan anak domba, mereka adalah para pemenang-pemenang. Tapi mereka masih memiliki yang namanya kerendahan hati saudara. Lalu di situ 7 roh Tuhan atau 7 roh Elohim yang dikatakan seperti lampu api, itu melambangkan 7 roh Tuhan yang ada saudara di seluruh dunia. Dan ketujuh roh Tuhan itu, saudara, itu diberikan kepada setiap orang
yang percaya, dan yang menang. Amin, saudara. Saudara, kalau kita memiliki ketujuh roh Elohim ini, nanti baca di Yesaya 11 ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak dapat dikalahkan oleh dunia ini, saudara. Jadi kunci daripada pemenang-pemenang ini karena mereka memiliki 7 roh Tuhan. Saudara bayangkan kalau 7 roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, kita akan menjadi yang dikatakan more than conquerors, lebih daripada pemenang. Itu mereka. Makanya pola penyembahan yang ada di surga itu, saudara, mereka yang menang ini selain memiliki kerendahan hati, mereka punya yang namanya 7 roh Elohim ini. Ada di sana, saudara. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, lalu saudara baca ayat yang 6. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu, serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Saya mau bahas dulu tentang laut kaca yang serupa kristal. Jadi di hadapan tahta daripada Dia yang dikatakan Elohim, Yahweh ya. Di hadapan tahtanya itu ada sebuah laut kaca yang serupa kristal. Nanti saudara, saya lupa di Wahyu pasal berapa itu ya. Ada orang-orang yang akan berdiri di hadapan tahta ini, berdiri di laut kaca ini yang serupa kristal. Siapa mereka? Orang-orang yang dikatakan mereka pemenang, yang keluar dari kesukaran besar itu. Dan mereka telah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Nanti itu saudara ada ya. Kita akan sampai ke sana. Tetapi yang perlu kita tahu dulu bahwa di hadapan tahta itu ada laut kaca yang nanti orang-orang akan berdiri di sana, saudara. Nah, lalu dilanjut di sekeliling tahta itu. Kalau tadi 24 tua-tua itu menggambarkan raja-raja, mereka pemenang. Lalu 7 roh Tuhan, 7 api itu ya, yang menggambarkan 7 roh Elohim itu ada di sana. Lalu ada 4 makhluk. Nah, saudara perhatikan ini pola penyembahan di surga. Ini yang Tuhan mau saudara kita juga menghadirkan pola penyembahan surga ini ada di dalam bumi. Ada di hati setiap saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara pola penyembahan ini yang akan membawa kita kepada kemenangan. Orang kalau nggak punya lagi saudara desire atau kerinduan untuk datang menyembah kepada Tuhan ya, dengan menyembah yang benar, menjadi penyembah-penyembah yang benar, mereka nggak akan bisa menjadi pemenang. Makanya Tuhan itu sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh itu berarti saudara menggambarkan kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh ketujuh roh Elohim. Di dalam kebenaran berarti kita harus menghidupi kebenaran. Itu pola penyembahan surga. Jadi Tuhan mau ajarkan bagaimana supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa sekalipun kita masih di bumi ini, tapi satu ketika kita akan berdiri di lautan kaca itu, di hadapan tahta anak domba. Jadi pemenang saudara ya, yang gambaran 24 tua-tua, lalu 7 roh Elohim, lalu 4 makhluk. Nah saudara perhatikan 4 makhluk di sini. Saya akan bahas satu persatu ya. Ayat 7 dikatakan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa. Singa itu gambaran daripada raja, keperkasaan, Lion of Judah, singa dari suku Yehuda. Jadi penggambaran singa itu adalah sesuatu yang kuat, yang tak terkalahkan. Jadi gambaran daripada makhluk yang pertama ini adalah singa. Singa itu sebenarnya gambaran daripada Tuhan sendiri yang adalah singa dari suku Yehuda yang telah menang. Nanti di Wahyu pasal 5 kita akan melihat pembukaan meterai oleh sang singa dari suku Yehuda. Jadi 4 makhluk di sini saudara itu gambaran yang adalah karakter daripada Yeshua HaMashiach yang harus ada di dalam diri orang percaya kalau kita mau berdiri di hadapan anak domba di lautan kaca itu sebagai pemenang-pemenang. Jadi saudara dan saya harus menang seperti menang yang di 7 gereja itu ya. Menang, barang siapa menang dari roh Isabel, roh Bileam,
Nikolaus dan semua hal yang Tuhan benci. Kita akan pakai mahkota, saudara. Lalu kita harus memiliki 7 roh Elohim. Lalu yang ketiga ini, saudara, adalah kita harus memiliki yang namanya karakter Kristus, seperti gambaran 4 makhluk serafim yang ada berdiri di dekat tahta itu. Saudara lihat, nanti akan lihat mereka ini berdiri siang malam, gak ada henti-hentinya menyembah Elohim. Ya, di Wahyu pasal 15 ya, benar. Terima kasih Pak Leri ya. Nanti saudara baca koneksinya di situ. Tapi sebelum saya lanjut, saudara, kalau di ILT itu kan tidak ada bintang. Kalau saudara lihat versi terjemahan baru di handphone, itu ada bintang-bintangnya. Nah, bintang itu ayat korelasi dengan ayat ini. Jadi kalau saudara nanti lihat, pencet aja bintangnya, nanti akan muncul ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat yang kita baca di dalam kitab Wahyu ini. Nah, saudara lihat ke-7 roh Elohim itu korelasi ayatnya, nanti saudara lihat itu ada di Yeskiel 1 ayat 13, Sakaria 4 ayat 2, lalu Wahyu 1 ayat 4 dan lain sebagainya. Saudara nanti lihat ya kalau di bagian terjemahan baru. Nah, jadi kita akan lanjut lagi. Jadi makhluk yang pertama seperti singa itu penggambaran daripada Kristus atau Yeshua HaMashiach yang adalah pemenang. Gagah perkasa, penuh kekuatan. Jadi singa itu menggambarkan gagah perkasa. Saudara, Tuhan mau kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya, itu punya yang namanya roh keperkasaan. Seperti singa dari suku Yehuda. Kalau kita nggak punya yang namanya roh keperkasaan, saudara, maka kita akan mudah diperdaya oleh tipu muslihat oleh iblis yang ada dalam dunia ini. Makanya minta yang namanya roh keperkasaan itu, saudara. Seperti Yeshua HaMashiach yang adalah perkasa. Ya, saya lupa yang di mana itu ayat saya kalau nggak salah, yang namanya akan disebut penasihat ajaib, Yahweh yang perkasa. Nah, itu gambaran daripada singa adalah yang perkasa. Jadi orang-orang yang akan naik ke tahtanya Tuhan, yang menyembah Dia nanti di sana, adalah mereka yang punya karakter atau seperti singa. Saudara tahu singa, dia itu adalah penggambaran raja di hutan begitu ya. Tidak terkalahkan oleh apapun. Nah, saudara, kita harus minta yang namanya roh keperkasaan ini. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan atau ditipu oleh iblis ya, dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran dan juga tawaran-tawaran dunia yang sangat menggiurkan hari-hari ini. Jadi makhluk yang pertama itu seperti singa. Ya, singa ini gambaran karakter daripada Yeshua HaMashiach sendiri, yang adalah raja di atas segala raja. Dia yang telah menang, yang akan membuka meterai itu. Nah, jadi yang kedua, makhluk yang kedua itu, saudara, yang pertama tadi singa, lalu yang kedua, makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu. Saudara tahu lembu? Ya, sapi begitu. Jadi lembu itu, kalau tadi singa itu gambaran sifat karakter yang perkasa, roh keperkasaan. Kalau lembu, itu ada 2 hal. Yang pertama, saudara, lembu itu adalah juga kekuatan. Ya, dia bisa membajak, saudara. Ya, yang kedua, lembu itu lambang daripada ketaatan yang dipasang satu kuk dengan Yeshua HaMashiach. Dikatakan bebannya Tuhan itu ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi lembu di sini adalah lambang daripada ketaatan satu kuk dengan Elohim. Saudara, kita harus punya yang namanya karakter ini, yang mau dipasang satu kuk dengan Tuhan. Itu berbicara kerendahan hati, mau pikul salib setiap saat, saudara. Karena lembu itu kan dipasang satu kuk berpasang-pasangan. Nggak ada lembu yang sendiri, saudara. Dia dipasang satu kuk, ada 2 lembu. Jadi kalau saudara dan saya mau memiliki kerendahan hati, saudara, kita harus dipasang satu kuk bersama dengan
Yeshua HaMasyiah. Supaya kita memiliki yang namanya ketaatan dan kerendahan hati. Sama seperti Yeshua HaMasyiah yang juga telah taat, yang telah pikul kuk salib yang dia harus pikul, saudara. Sampai taat mati di kayu salib. Nah, jadi lambang daripada lembu di sini itu berbicara ketaatan, kerendahan hati. Ya, dipasang satu kuk. Jadi kalau orang nggak mau dipasang satu kuk, kalau orang nggak mau dipasang satu kuk dengan Yeshua HaMasyiah, dia nggak akan pernah bisa, saudara, memiliki karakter Yeshua HaMasyiah di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak mau pikul salib. Saudara sudah mengertilah salib yang saya maksud, ya. Jadi karena kita sudah dibaharui oleh Elohim, jadi kita tahu pengertiannya. Salib maksudnya bukan cross itu juga, ya, tetapi benar-benar hanya tiang, saudara, yang digantung di situ dan dipakukan di situ. Tetapi itulah adalah lambang, saudara, ketaatan. Jadi lembu itu adalah lambang ketaatan dan kerendahan hati. Bayangkan, saudara, Yeshua HaMasyiah, dia punya sebenarnya kehendak pribadi, tapi dia mau taat kepada Bapa, dia mau melakukan apa yang Bapa perintahkan. Jadi dia rendah hati, dia juga, saudara, taat kepada Bapa. Hanya mereka yang memiliki kerendahan hati dan ketaatan kepada Elohim, merekalah yang akan berdiri di hadapan lautan kaca itu untuk menyembah Tuhan siang dan malam. Nanti, saudara, ketika kita masih ada dalam bumi ini, sebelum kita nanti diangkat, saudara, ya, biar kiranya sifat dan karakter Yeshua HaMasyiah ini ada dalam diri kita. Supaya sekalipun kita masih di bumi, kita menyembah Tuhan itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, saudara. Banyak orang di luar sana menyembah Tuhan tetapi tidak dengan cara yang benar. Tidak mau memiliki karakter Kristus. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Tidak mau memiliki kerendahan hati. Nah, itu bukan orang-orang yang akan berdiri di lautan kaca nanti. Jadi Tuhan lagi perlihatkan kepada Yohanes, kalau kamu menang dari yang Tuhan tegur di 7 roh, yang 7 jemaat yang ada roh Isabel, Bileam, dan Nikolaus, maka engkau akan naik ke tahta ini dan menjadi penyembah-penyembah. Dia akan menyembah Bapa siang dan malam, tidak ada hentinya, saudara. Karena surga itu berbicara kekal selama-lamanya. Kita akan menyembah Tuhan siang dan malam, tiada akhir, sampai selama-lamanya, saudara. Jadi lembu di situ berbicara ketaatan dan kerendahan hati. Lalu yang ketiga, memiliki muka seperti manusia. Saudara, manusia ini gambaran daripada Yeshua HaMasyiah juga, yang adalah dikatakan dia seorang anak manusia. Seorang anak manusia. Manusia, saudara, diperlengkapi dengan apa? Akal budi, hikmat, pengertian. Ya. Jadi manusia itu berbeda dengan hewan. Tapi seperti 2 hewan yang tadi kita sudah belajar, mereka punya kelebihan. Tetapi Yeshua HaMasyiah juga adalah anak manusia yang memiliki hikmat, yang memiliki pengertian, akal budi. Makanya di Shema Israel tadi kita mengucapkan, saudara, ya. Shema Israel itu juga isinya nanti saudara baca, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, saudara, kita harus memiliki yang namanya kasih kepada Elohim, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi kita, saudara. Banyak orang mengasihi Tuhan hanya ketika dia diberkati. Tapi ketika hidupnya, saudara, mengalami tantangan, goncangan, dia mulai mundur dari Tuhan, mulai undur dari Tuhan. Nah, ini penggambaran daripada kalau kita mau menjadi pemenang, mau menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan siang dan malam di tahtanya, saudara, kita harus punya karakter seperti Yeshua HaMasyiah yang adalah gambaran anak manusia ini. Punya yang namanya akal budi, pengertian, punya yang namanya hikmat,
Ya. Lalu yang keempat, saudara, makhluk hidup yang ada di tahta itu, saudara ya. Yang keempat, dia serupa Raja Wali. Ya, serupa Raja Wali. Nah, Raja Wali, saudara, itu adalah penggambaran Raja Wali. Dia punya mata yang tajam. Bisa melihat sampai berapa kilometer, saudara. Nah, jadi kita harus punya yang namanya penglihatan rohani yang peka, saudara. Bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Nah, inilah sifat daripada karakter daripada Yeshua HaMashiach yang ada di dalam diri kita, yang harus ada di dalam diri kita untuk menjadikan kita orang-orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Miliki namanya mata Raja Wali, saudara. Yang punya kepekaan, bisa melihat apa yang ada jauh di depan. Banyak orang gak bisa melihat apa yang di depan, saudara. Mata mereka sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi kita bersyukur Tuhan bisa memberikan kita penglihatan rohani, bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Itu revelation, itu pewahyuan. Dan orang-orang yang mau menyembah Tuhan di tahtanya harus memiliki penglihatan yang seperti ini. Jangan pernah berharap kita akan ada di sana, saudara. Kalau kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita, memiliki kepekaan secara roh. Banyak orang tertidur, saudara, di luar sana. Banyak orang tidak bisa, saudara, memahami apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena mereka nggak punya karakter seperti Raja Wali. Saudara, ada hal yang menarik tentang Raja Wali. Raja Wali kalau dia mau ajar anaknya terbang, itu dibawa, saudara, dibawa sama induknya, dibawa terbang tinggi lalu dilepas. Dilepas sampai nanti saudara anaknya begini kepek-kepek, nggak bisa ditangkap lagi. Dibawa lagi, dilepas lagi sampai anaknya itu bisa terbang sendiri. Jadi gambaran Raja Wali itu adalah kalau saudara mau memiliki penglihatan tajam seperti Raja Wali yang bisa terbang juga di atas badai, saudara, kita harus ditempa, kita harus dimurnikan, kita harus seperti Raja Wali yang harus melewati badai, yang harus diangkat sama Tuhan, dilempar sama Tuhan, sampai nanti kita bisa terbang, saudara. Jadi jangan pernah menjadi kecewa atau menjadi mundur ketika hidup kita seperti saudara sedang seperti Raja Wali yang dilempar-lempar itu. Karena sebenarnya Tuhan sedang melatih saudara dan saya menjadi dewasa, menjadi Raja Wali yang dewasa, yang punya penglihatan yang tajam melihat segala sesuatu yang ada di depan kita. Itu. Jadi Yeshua HaMashiach, saudara, juga bisa memahami kehendak Bapa. Dia juga punya penglihatan yang tajam. Dia bisa memiliki yang namanya kepekaan. Nah, Tuhan juga mau saudara dan saya memiliki hal yang sama. Mulai dari roh keperkasaan seperti singa. Lalu ketaatan dan kerendahan hati seperti lembu. Lalu seperti anak manusia yang punya akal budi, pengertian, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Lalu seperti Raja Wali yang punya kepekaan melihat apa yang ada di depan kita. Nah, semua ini bisa dimiliki, saudara, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, ketika kita mau diproses oleh Tuhan lewat setiap pemurnian dan, saudara, pemurnian, pemisahan, penampian, baru kita bisa memiliki sifat dan karakter ini. Saudara lihat 4 makhluk ini yang adalah serafim. Mereka itu selalu ada di tahtanya Tuhan. Saudara kalau baca nanti di ayat-ayat yang lain, maka kita akan menemukan Elohim kita itu seperti api yang membakar. Jadi saudara bayangkan 4 makhluk ini selalu ada berdekatan dengan api yang sangat dahsyat itu, yaitu Tuhan sendiri, yang adalah lambang daripada api. Karena firman Tuhan tulis, Elohim kita adalah api yang menghanguskan. Lalu ada 4 makhluk yang selalu ada di sekitar dia. Kira-kira menurut saudara,
Terbakar nggak sih mereka, saudara? Saya pernah saksikan entah di offline atau di online. Waktu saya sedang mencari gambar tentang serafim, 4 makhluk ini. Saudara, itu ada seorang yang dikasih revelation, pewahyuan oleh Tuhan, menggambar atau melukis tentang 4 serafim yang punya 6 sayap ini, yang punya mata di seluruh tubuhnya, yang dilihat oleh juga Yeskiel ya. Nah saudara, ternyata serafim ini mereka terbakar tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki. Jadi maksudnya apa? 4 makhluk yang adalah penggambaran penyembahan di surga ini, mereka dekat dengan tahtanya Tuhan, mereka terbakar tuh. Terbakar, saudara. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, memiliki karakter Kristus, Yeshua HaMashiach, saudara, maka kita harus terus hidup kita ini harus selalu ditaruh di atas mezbahnya Tuhan. Setiap hari dekat dengan Tuhan, seperti tadi waktu kita menyembah, dibakar oleh api Tuhan, saudara. Dan tubuh kita habis, sehingga tidak ada lagi yang namanya kedagingan. Yang ada hanya apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi tentang dunia ini, saudara. Inilah gambaran daripada 4 serafim ini. Jadi kalau kita mau, saudara, memiliki sifat dan karakter daripada HaMashiach, tidak ada jalan lain, saudara. Saudara dan saya, seperti serafim yang dekat dengan tahta, yang terbakar habis. Jadi hanya itu, saudara. Makanya kenapa hidup kita harus selalu seperti Roma 12 itu, ayat 1 dan 2. Tubuh yang dipersembahkan di atas mezbah menjadi korban persembahan bagi Elohim. Supaya kita disempurnakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah perlihatkan kepada Yohanes bagaimana pola penyembahan di surga, saudara. Orang-orang yang akan menyembah Tuhan di surga, mereka yang punya yang namanya pemenang, mahkota. Mereka yang punya, saudara, 7 roh Elohim. Dan mereka yang memiliki karakter seperti Yeshua HaMashiach, yang adalah gambaran Lion of Judah, lalu lembu, anak manusia, dan yang keempat yang terakhir yaitu adalah Raja Wali. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi seperti 4 makhluk ini yang memiliki karakter Yeshua HaMashiach kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, selalu terbakar oleh api Tuhan. Itu yang membuat, saudara, karakter daripada Yeshua HaMashiach ada di dalam hidup kita. Makanya kita harus masuk lebih dalam lagi. Hidup kita harus selalu dibakar dengan api cinta Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, kita tetap menyembah Tuhan. Karena takdir atau destiny, tujuan hidup saudara dan saya, itu menjadi penyembah-penyembah Bapa di surga. Makanya di Yohanes pasal 4 ditulis, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa, saudara? Bukan hanya di bumi ini, nanti kita akan menyembah Dia di surga sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita enggak menjadi seperti pemenang-pemenang yang mempertahankan mahkota, lalu kita, saudara, tidak punya 7 roh Elohim dalam hidup kita, lalu kita enggak punya karakter daripada Kristus atau HaMashiach dalam hidup kita, jangan pernah berharap kita akan berdiri di lautan kaca kristal tadi. Karena yang berdiri di sana mereka punya semuanya. Mahkota, pemenang, jubah putih. Lalu 7 roh Tuhan ada pada mereka. Lalu 4 makhluk gambaran daripada karakter daripada Yeshua HaMashiach itu juga ada di dalam diri mereka. Itu pola penyembahannya surga. Jadi Tuhan sudah kasih tahu kepada Yohanes, kalau engkau mau sampai ke sana, maka kita harus mengikuti pola penyembahan surga. Jadilah penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Orang yang menyebut nama Yahweh belum tentu, saudara, juga dia punya karakter daripada HaMashiach atau punya 7 roh Elohim. Dan waktu perayaan kemarin Tuhan membukakan juga tentang 7 roh Elohim kepada saudara dan saya. Jadi mari minta sama Tuhan. Sifat karakter Tuhan ini, roh ini ada di dalam diri kita, saudara. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Amin, saudara. Saudara mau jadi pemenang? Amin. Saudara mau menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Tuhan sudah kasih
Jadi nggak ada cara lain, saudara. Kita harus seperti serafim dan 24 tua-tua yang selalu ada di tahta Tuhan. Artinya, setiap saat saudara persembahkan tubuhmu, hidupmu bagi Tuhan. Taruh di atas mezbah Tuhan, lempar mahkota kita, saudara. Banyak orang, saudara, nggak mau bayar harga untuk menyembah Tuhan. Mereka pikir menyembah Tuhan dengan gampang, begitu saja kita sudah berbahasa roh, menyembah dengan menyanyi, lalu kita menyembah Tuhan bermazmur. Tidak segampang itu. Tuhan sudah berikan pola penyembahan di surga. Supaya ketika kita masih di bumi ini, kita tetap menyembah Dia seperti pola penyembahannya surga. Saudara ingat doa daripada Tuhan Yesus Masih apa? Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana, saudara? Di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan Yesus Masih selalu menghadirkan pola kerajaan surga itu di bumi. Mulai dari kebenaran-kebenaran, cara bicara, sikap, semua diajarkan, termasuk salah satu adalah penyembahan. Jadi saudara, kalau kita tidak pernah bisa melatih diri kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, yang memiliki ketujuh roh Elohim, memiliki 4 karakter daripada Yeshua Masih, maka kita nggak akan ada di sana, saudara. Jadi pola penyembahan yang ada di surga di Wahyu pasal 4 ini yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sehingga saudara, orang-orang yang demikian bukan hanya menyembah Bapa di bumi ini, tapi kita nanti akan menyembah juga Bapa waktu kita ada di lautan kaca itu. Luar biasa, saudara. Jadi Wahyu pasal 4 ini menggambarkan pola penyembahan surga yang Tuhan mau ada di bumi ini, yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman. Supaya kita berdiri di hadapan tahta anak domba. Amin, saudara. Ya. Oke, kita akan lanjut. Kita selesaikan dulu baru nanti kita akan sharing ya. Jadi saudara sudah tahu tentang 4 makhluk, 24 tua-tua ya, 7 roh yang ada di sana. Lalu saudara, nah ayat 8 kalau saudara lihat, keempat makhluk hidup ini masing-masing ada 6 sayap di sekelilingnya dan di dalamnya penuh dengan mata. Jadi ada mata-mata. Lebih jelasnya saudara nanti baca di Yeskiel. Saudara lihat di bintang itu, ayat bintang itu ya. Nanti saudara baca ayat korelasinya ada di sana. Tapi saya nggak fokus ke situ. Nanti saudara baca saja sendiri. Saya fokus untuk selesaikan dulu ya. Nah jadi penuh dengan mata, siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim, penguasa semesta yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 9 dikatakan, ketika atau tak kala makhluk-makhluk hidup ini memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ketika mereka menyampaikan penyembahan lalu ke 24 tua-tua, saudara, mereka menyembah dan melemparkan mahkotanya di ayat yang ke-10. Jadi ketika 4 makhluk ini berseru, Kudus, kuduslah Yahweh Elohim, penguasa semesta yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, maka 24 tua-tua ini lempar mahkotanya. Jadi saudara, Tuhan mau kita menghidupi pola penyembahan yang ada di surga ini. Ya, lalu ditutup dengan ayat 11, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Siapa yang berseru ini, saudara? 4 makhluk dan 24 tua-tua. Mereka yang berseru, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh. Lalu mereka berseru, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa. Jadi waktu 4 makhluk menyerukan ini, 24 tua-tua tersungkur dan berseru, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa. Karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita memiliki pola penyembahan surga ini, sekalipun kita masih ada di bumi.
Pola penyembahan surga ini akan terbuka kepada saudara dan saya kalau kita benar-benar mengikuti pola yang Tuhan telah ajarkan. Mulai dari namanya, mulai dari perayaan-perayaannya, mulai dari segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kalau orang tidak melakukannya dengan taat, maka dia tidak akan pernah bisa mengerti pola penyembahan di surga, saudara. Gak akan pernah bisa. Makanya Wahyu pasal 4 ini berbicara pola penyembahan di surga yang Tuhan mau ketika kita masih di bumi pun kita harus melakukannya. Sayang saudara, sayang beribu sayang, banyak orang gak bisa dibukakan tentang pola penyembahan surga ini. Kenapa? Karena mereka menutup soal pola-pola yang lain, mulai dari nama, mulai dari perayaan dan lain sebagainya. Sehingga saya jadi bertanya saudara, siapa yang nanti akan berdiri di lautan kaca nantinya? Seperti yang tadi Pak Leri sudah share ya. Nanti kita akan sampai ke sana di Wahyu pasal 15. Saudara lihat, dan aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang dicampur dengan api. Ini di hadapan tahta ya. Dan mereka yang menang. Nah itu, 24 tua-tua tadi kan pemenang saudara. Mereka yang menang atas binatang buas itu dan atas ikonnya dan atas tandanya dan atas bilangan namanya yang berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Elohim. Harpa Elohim itu berbicara mereka menyembah Tuhan, kecapi. Mereka menyembah. Jadi pola penyembahan surga yang Tuhan sudah kasih tahu sama Yohanes di Wahyu pasal 4 itu nanti Tuhan jelaskan di Wahyu pasal 15. Jadi siapa mereka ini? Pemenang-pemenang yang sudah punya 7 roh Elohim, yang mempertahankan mahkotanya seperti 24 tua-tua ini yang sudah menang, yang hanya memberikan mahkota kepada Elohim, lalu mempunyai 4 karakter daripada Elohim. Merekalah yang akan berdiri di lautan kaca. Oke, puji nama Tuhan. Demikianlah Wahyu pasal 4 berbicara tentang pola penyembahan di surga. Jadi silakan kalau saudara mau bertanya atau saudara mungkin mau menanggapi Wahyu pasal 4 ini.